Semangat pagi, semangat Indonesia untuk kita semua. Kelas 10 SMA Dharma Yuda. Bertemu lagi dengan Sir Jimmy di tahun 2021. Apa kabar semuanya? Semangat selalu ya, sehat selalu untuk kita semua. Ada beberapa hal yang Sir Jimmy infokan di sini. Menatap semester 2 tahun 2021. Di semester 2 ini, ada 3 bab lagi yang akan kita pelajari. Bab kelima, bab ke-6, dan bab ke-7. 2 bab, yaitu bab 5 dan bab 6, itu untuk penilaian tengah semester 2. Sedangkan 1 bab, yaitu bab ke-7, untuk penilaian akhir tahun. Selalu Sejimi katakan, semangat 45 selalu untuk kita semua, demi mewujudkan cita-cita mulia kita untuk Indonesia. Sejimi berikan kutipan dari Soekarno agar kita semua selalu semangat. Soekarno mengatakan, jika kita mempunyai keinginan kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu untuk mewujudkannya. Semangat selalu ya. Oke, pada materi pertama, pertemuan pertama di tahun 2021 ini, Sir Jimmy memberikan materi dengan judul Kebinekaan Bangsa Indonesia dan Konsep Integrasi Nasional. Perhatikanlah materi tersebut dari awal hingga akhir agar dapat memahami materi secara utuh. Kita mulai. Materi kita kali ini berjudul Kebinekaan Bangsa Indonesia dan Konsep Integrasi Nasional. Ketika kita melihat peta Indonesia Raya, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Tentu saja ada bermacam-macam. Di antaranya Indonesia Raya, kebinekaan, kemajemukan, keragaman, integrasi nasional, dan masih banyak lainnya. Berbicara tentang keragaman dan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang terdapat dalam lambang negara burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen. Artinya apa? Bangsa yang mempunyai keragaman dalam aspek agama, budaya, ras, dan suku bangsa. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam kitab Sutasoma yang merupakan karya dari Empu Tantular yang sangat terkenal itu. Berbicara tentang keragaman sosial dan budaya Indonesia, merupakan kenyataan indah di Indonesia. Hal ini telah terjadi sejak lama. Indonesia yang luar biasa ini mempunyai potret sosial budaya yang lengkap dan bervariasi. Para generasi penerus harus melestarikan keragaman sosial dan budaya ini dengan segenap hati, dari lubuk hati yang paling dalam, untuk selalu menegakkan, menghayati nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai keragaman. Gambar berikut ini merupakan gambar Masjid Menara Kudus yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Masjid Menara Kudus merupakan contoh dari bentuk akulturasi budaya di Indonesia. Akulturasi artinya gabungan dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia telah mempunyai interaksi antar kebudayaan yang terjadi sejak dulu. Kita lihat di sini, menara masjidnya, arsitekturnya seperti candi. Ini merupakan contoh nyata dari bentuk akulturasi budaya di Indonesia yang telah terjadi sejak lama. Manfaat keragaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, agama. Masyarakat Indonesia memeluk agama yang berbeda sesuai keyakinan masing-masing.
Setiap masyarakat saling berinteraksi dengan mengedepankan nilai-nilai kerukunan dan nilai-nilai toleransi untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Yang kedua, suku bangsa. Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan karunia yang harus dijaga bersama untuk keutuhan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diamalkan secara bulat dan utuh demi mempersatukan bangsa Indonesia. Di sini kita lihat slide-nya itu adalah gambar masyarakat yang majemuk dari berbagai suku bangsa. Sekali lagi, ini merupakan karunia bersama untuk keutuhan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebudayaan berbeda-beda. Berbagai kebudayaan ini selalu dibina untuk menjadi modal dasar pembangunan nasional. Mengapa demikian? Setiap suku bangsa mempunyai kebudayaan yang unik. Keunikan kebudayaan ini ketika disatukan menjadi kekuatan untuk modal dasar pembangunan nasional di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya berbicara tentang konsep integrasi nasional. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat terwujudnya integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berarti berasal dari bahasa Inggris. Integrate artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Integrasi menurut Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris. Nation artinya bangsa. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti A secara politis. Politis maksudnya berkaitan dengan politik. Integrasi nasional secara politis yaitu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang kedua, secara antropologis atau yang berhubungan dengan antropologi. Antropologi merupakan cabang ilmu sosial yang berbicara tentang manusia, asal-usul termasuk kebudayaan yang ada di dalamnya, serta perkembangan yang mengikutinya. Secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Mahfud MD, integrasi nasional adalah pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, secara sederhana memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya, menjadi suatu bangsa. Integrasi masyarakat dalam negara bisa tercapai apabila pertama, terciptanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial. Fundamental artinya mendasar, sedangkan krusial artinya penting atau menentukan. Kedua, sebagian besar anggotanya terhimpun dalam berbagai unit sosial yang saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial. Ketiga, terjadinya saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok sosial yang terhimpun di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara menyeluruh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui pentingnya membangun integrasi nasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan sara dan keragaman budaya serta adat istiadat. Sara di sini kepanjangannya adalah suku, agama, dan ras antar golongan.
adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing, adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi asing, mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya, bertekad membangun sistem budaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional. Gambar berikut merupakan tokoh Indonesia yang bernama Mr. Supomo. Mr. Supomo ini mengeluarkan konsep pemahaman paham integralistik. Integralistik artinya satu kesatuan secara menyeluruh atau satu kesatuan secara keseluruhan. Konsep pemikiran Mr. Supomo ini disampaikan di depan sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Menurut paham integralistik, negara dibentuk tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara sebagai berikut. Pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau bahasa lainnya konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Di slide ini gambarnya diberikan warga dengan memegang bendera merah putih agar selalu menegakkan integrasi nasional selama-lamanya dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kenegaraan. Di slide terakhir ini, mengapa diberikan peta Indonesia dengan dominasi warna merah putih? Mari kita renungkan sebentar bersama-sama. Tentu saja jawabannya adalah agar kita semua, dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu melaksanakan kebinekaan bangsa Indonesia dan melaksanakan konsep integrasi nasional dalam setiap langkah kita sebagai generasi penerus Indonesia untuk selalu meneruskan cita-cita mulia para pahlawan Indonesia yang berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, semuanya demi Indonesia. Demi Indonesia tercinta. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta didik kelas 10 SMA Dharma Yuda telah memperhatikan materi dengan judul Kebinekaan Bangsa Indonesia dan Konsep Integrasi Nasional. Pesan Sejimi, habis ini ada tugas di Edmodo-nya, kerjakanlah dengan memperhatikan instruksi tugasnya secara teliti. Kemudian, kerjakanlah tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati. Sejimi tunggu hasilnya. Sejimi ucapkan terima kasih. Sehat selalu, semangat selalu untuk Indonesia tercinta. Bertemu lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Dan seperti biasa, salam merdeka. Terima kasih.